Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur M. Ahmad Hasibuan, NPM 2108260145 dengan blog Basic Endokrin dan Metabolisme. Saya akan mempresentasikan mind map yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang anatomi dan juga histologi dari sistem endokrin. Yang pertama, ada namanya kelenjar pituitari. Secara anatomi, kelenjar ini terletak di dasar otak di dalam struktur tulang yang disebut sela tursisa. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus utama. Ada lobus yang bagian anterior atau adenohipofisis dan juga lobus posterior atau neurohipofisis. Secara histologi, pada bagian depan dari pituitari terbuat dari sel-sel epitel yang disusun dalam kelompok atau untayan, dikelilingi oleh jaringan ikat yang mengandung kapiler darah. Sel-sel di sini menghasilkan hormon seperti hormon pertumbuhan, ada prolaktin, ACTH, TSH, LH, dan juga FSH. Pada bagian belakang atau neurohipofisis berasal dari jaringan saraf, mengandung akson dari neuron yang berasal dari hipotalamus. Hormon yang dilepaskan adalah bisa oksitosin dan juga ada ADH yang disintesis di hipotalamus dan disimpan di neurohipofisis. Yang kedua, ada kelenjar tiroid. Secara anatomi, kelenjar ini berbentuk seperti kupu-kupu dan terletak di leher. Di depan trakea, kelenjar tiroid ini terdiri dari dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Secara histologi, kelenjar ini terdiri dari folikel-folikel yang dikelilingi oleh sel-sel epitel kuboid yang disebut sel folikular. Folikel-folikel ini berisi koloid yang mengandung tiroglobulin prekursor hormon tiroid. Kemudian ada kelenjar paratiroid ya. Secara anatomi, kelenjar paratiroid ini terdapat di kelenjar tiroid juga. Dia terdapat 4 kelenjar paratiroid. Dia bentuknya kecil dan terletak di bagian kelenjar tiroidnya. Secara histologi, kelenjar ini terdiri dari sel utama atau chief cells yang mengandung hormon paratiroid. PTH berperan dalam pengaturan kadar kalsium dan juga fosfat dalam darah. Yang keempat, ada kelenjar adrenal. Secara anatomi, kelenjar adrenal terletak di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal dan juga medula adrenal. Secara histologi, bagian korteks terdiri dari 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan juga reticularis. Pada medula adrenal terdiri dari sel kromafin yang menghasilkan katekolamin yang terlibat dalam respon fight or flight atau pada kecemasan. Yang kelima, ada kelenjar pankreas. Secara anatomi, kelenjar pankreas terdapat di belakang perut yang memiliki fungsi ganda, bisa sebagai kelenjar eksokrin dan juga bisa sebagai kelenjar endokrin. Secara histologi, sebagai kelenjar endokrin, pankreas memiliki kelompok yang disebut pulau Langerhans. Pulau ini terdiri dari beberapa jenis sel termasuk sel alfa, sel beta, dan juga sel delta. Yang keenam, ada kelenjar gonad, itu adalah ada ovarium dan juga testis. Secara anatomi, ovarium pada wanita terletak di panggul yang menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Pada pria, terdapat di testis, terdapat di skrotum yang menghasilkan hormon testosteron. Secara histologi, ovarium mengandung folikel-folikel ovarium yang terdiri dari oosit dan juga sel-sel granulosa yang mengelilinginya. Pada testis terdiri dari tubulus periferus yang dilapisi oleh sertoli dan sel Leydig yang menghasilkan testosteron. Yang ketujuh, ada kelenjar pineal, itu terletak di otak di dekat dengan talamus. Secara histologi, kelenjar ini terdiri dari sel-sel pinealosit yang menghasilkan hormon melatonin. Yang kedua adalah hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Pada kelenjar pituitari itu adalah kan terdapat dua lobus. Pada lobus anterior dia akan menghasilkan hormon pertumbuhan atau growth hormone yang akan mendorong pertumbuhan tulang dan jaringan serta mengatur metabolisme lain-lainnya. Kemudian ada hormon prolaktin yang merangsang produksi air susu ibu di kelenjar susu setelah melahirkan. Yang ketiga, ada ACTH itu merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan kortisol. Ada TSH merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid atau T3 dan T4. Kemudian ada luteinizing hormone atau LH mengatur ovulasi pada wanita dan produksi testosteron pada pria. Kemudian ada FSH merangsang perkembangan folikel ovarium pada wanita dan spermatogenesis pada pria. Kemudian pada bagian posterior terdapat oksitosin untuk merangsang kontraksi rahim dan juga pelepasan susu ketika menyusui. Kemudian ada ADH untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan meningkatkan absorpsi air di ginjal. Kemudian terdapat kelenjar tiroid itu menghasilkan T3 atau T4 ya. Dan juga kalsitonin ya, itu fungsinya untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan juga pada kalsitonin yang mengatur kadar kalsium dalam darah untuk menghambat aktivitas osteoklas pada tulang. Kemudian ada kelenjar paratiroid, menghasilkan hormon paratiroid untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di usus, dan mengurangi ekskresi kalsium di ginjal. Keempat, ada kelenjar adrenal. Dia itu terdapat dua korteks, ada dua ya, ada korteks dan juga medula. Pada korteks dia akan menghasilkan aldosteron, kortisol, dan juga androgen. Kemudian pada medula dia akan menghasilkan epinefrin dan juga norepinefrin. Kemudian pada pankreas
kelenjar pankreas dia itu pada endokrin dia itu akan menghasilkan insulin. Insulin itu untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Kemudian ada glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa di hati, dan juga ada somatostasin menghambat sekresi insulin dan glukagon serta menurunkan aktivitas gastrointestinal. Kemudian ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad ini pada ovarium dia akan menghasilkan estrogen, progesteron, dan testis akan menghasilkan testosteron. Sedangkan kelenjar pineal dia akan menghasilkan melatonin untuk mengatur siklus tidur bangun dan juga mengatur ritme sirkadian. Yang ketiga ada perbedaan endokrin dan juga eksokrin. Dari definisi saja sudah terdapat perbedaan ya dari kelenjar endokrin. Dari namanya sudah endo, dia akan masuk ya. Dia masuk sehingga pengertiannya itu dia mengeluarkan hormon itu masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan eksokrin dia itu keluar sehingga dia mengeluarkannya itu di luar pembuluh darah. Sebagai contohnya endokrin akan mengeluarkan hormon ke dalam pembuluh darah untuk disalurkan ke kelenjar-kelenjar yang lainnya, sedangkan eksokrin dia akan dari di luar pembuluh darah. Seperti pada pankreas, contohnya pada fungsi endokrin dia akan mengeluarkan hormon insulin dan mengeluarkannya ke pembuluh darah. Dan pada untuk kelenjar eksokrinnya dia akan mengeluarkan hormon pencernaan yang akan dikeluarkan langsung ke duodenum untuk mencerna, dan juga pada bagian mulut dia akan mengeluarkan saliva untuk secara mekanik. Kemudian yang keempat ada penyakit penyebab kelainan endokrin. Yang pertama pada bagian hipofisis itu bisa menyebabkan akromegali atau disebabkan pertumbuhan hormon growth hormon yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan tulang, kaki dan lainnya itu besar ya. Kemudian ada gigantisme, kelebihan hormon pertumbuhan pada anak-anak yang menyebabkan pertumbuhan tulang yang sangat tinggi. Kemudian ada diabetes bisa juga, kemudian ada kekurangan hormon. Kemudian pada kelenjar tiroid itu bisa menyebabkan hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid, dan juga ada hipotiroid untuk kekurangan hormon tiroid. Dia bisa mengalami Graves' disease, bisa mengalami hipotiroid yaitu ada goiter ya, pembesaran pada bagian tiroidnya. Kemudian mekanisme kerja sistem endokrin. Yang pertama, dia akan menghasilkan sintesis hormon. Kelenjar endokrin mengandung sel-sel khusus untuk mensintesis hormon. Proses sintesis ini dikendalikan oleh sinyal internal. Kemudian seperti ada umpan balik dari hormon. Kemudian melakukan pelepasan hormon. Pelepasan hormon disintesis, mereka disimpan dalam sel kelenjar atau dilepaskan langsung ke dalam aliran darah. Kemudian ada mekanisme umpan balik. Umpan balik ini ada umpan balik negatif dan juga umpan balik positif. Contoh mekanismenya dalam pengaturan kadar gula darah seperti peningkatan gula darah. Setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat. Pankreas merespon dengan melepaskan insulin. Insulin membantu sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa, menurunkan kadar gula darah. Misalnya penurunan gula darah. Ketika kadar glukosa darah turun, pankreas melepaskan glukagon yang memicu hati untuk melepaskan glukosa yang tersimpan ke dalam darah, meningkatkan kadar gula darah kembali normal. Kemudian ada proses sintesis hormon endokrin. Contoh sintesisnya itu dan aksi insulin, transkripsi dan translasi. Gen insulin ditranskripsi menjadi mRNA yang diterjemahkan menjadi prepol insulin dan ribosom di retikulum endoplasmic plaza dan dimodifikasi dan disimpan dan disekresikan dan kemudian ditransportasikan ke dalam darah untuk ke seluruh tubuh. Kemudian ada mekanisme umpan balik. Dia ada komponen utama, ada sensor, kemudian ada sebagai pengontrol juga, dan juga ada sebagai efektor. Kemudian ada jenis umpan balik. Umpan balik ini ada yang negatif dan juga ada yang positif. Prinsipnya umpan balik negatif bekerja dengan cara mengurangi dan atau menghentikan produksi hormon ketika hasil dari hormon tersebut sudah mencapai atau melampaui level yang diinginkan. Misalnya pada hormon tiroid, kenaikan kadar hormon tiroid menghambat pelepasan TSH dari kelenjar pituitari yang pada gilirannya menurunkan produksi hormon tiroid. Sedangkan umpan balik positif, prinsipnya itu sebagai umpan balik positif memperkuat atau meningkatkan produksi hormon atau aktivitas biologis sehingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Contohnya pada persalinan, kontraksi rahim memicu pelepasan oksitosin yang meningkatkan intensitas kontraksi hingga proses persalinan selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mendapatkan referensi yang sudah saya bawakan dari jurnal Setiawan M2 pada tahun 2021 tentang sistem endokrin dan juga diabetes mellitus, dan juga pada Star Pearls tentang sistem endokrin, dan juga pada buku Sherwood dari sel ke sistem. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.